Halo dulur-dulur Auto 24 semua. Nah, kali ini di depan kita sudah ada Toyota Rush TRD 2019. Nah, bagaimana lebih lengkap, lebih jauh pengalaman dan semua fitur-fitur yang ada baik interior maupun eksterior yang ada di Toyota Rush 2019 ini, kita lihat sama-sama dan kita coba cek bagaimana experience di dalamnya. Nah, Lur, sebelum lebih lanjut lihat video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe biar channel ini semakin terus konsisten untuk membuat konten. Nah, tampak dari luar begini, Lur. Toyota Rush TRD 2019. Nah, mobil ini menggunakan transmisi matic ya, warna hitam. Nah, pesaing di kelas ini antara lain Expander, kemudian Terios yang sama juga. Nah, dari tampak sisi luar cukup lumayan gagah ya, nggak kaleng-kaleng lah, nggak kaleng-kaleng kalau ngomong bodi luarnya. Di jalan masih bisa bersaing lah dengan model-model mobil lain lah di jalan. Nah, ini video ini kita buat untuk dulur-dulur yang misal mau beli cuman sebelum datang ke showroom mau bikin pertimbangan dulu kira-kira bagaimana kondisinya, keadaannya. Nah, ini loh. Nah, sedikit tips juga ya, kalau misal sebelum beli mobil bekas, seenggaknya paling penting untuk memastikan bekas tabrak atau enggak banjir, bisa dicek karet-karetnya gini. Nah, ada karetnya banyak atau enggak. Nah, kalau kayak gini kan ya wajar ya, 2 tahun mungkin jarang dibuka atau apa gitu. Nah, itu tips singkat aja, Lur ya, tips singkat. Nah, itu. Nah, sekarang coba kita lihat tampak depan dari sisi kemudi. Nah, dari sisi kemudi beginilah penampakannya, Lur. Nah, ini tipe TRD, tipe yang paling tinggi. Jadi sudah dibantu navigasi di kemudi dan mode tombol move on besarin, kemudian penggerak kanan kiri. Kalau untuk tuasnya semuanya ya 2 karena nggak didukung dengan ini. Apa namanya, saya lupa, Lur. Nah, kunci juga sudah keyless. Penampakannya begini kuncinya. Penampakan kuncinya begini, keyless. Nah, jadi sudah nggak cekrek lagi. Jadi tinggal masuk terus tekan. Nah, bagaimana experience di dalamnya? Nah, coba kita masuk. Nah, untuk di dalam kalau ngomong suasana ya udah main cukup kedap. Nah, kita kecilin dulu. Nah, bagaimana lebih lengkapnya ya udah kita coba nyalakan. Nah, untuk menyalakan karena mobil matic, jadi jangan lupa untuk tekan rem terlebih dahulu. Kita tekan. Nah, modenya berubah, semuanya semua aktif. Nah, mobil ini sudah jalan 43.000. Lumayan cukup banyak untuk ukuran mobil tahun 2019 ya. Nah, tapi dari situ mungkin untuk kilometernya sudah banyak ya, mungkin karena pemilik sebelumnya ya sering dipakai buat jalan-jalan atau mobil ini digunakan untuk keperluan dinas kantor atau apa ya. Jadi wis pokoknya sering riwaliwi lah, Lur, sing pemilik sebelumnya. Nah, ini untuk fitur-fiturnya ya. Nah, sedikit pengalaman, Lur ya. Apa yang bikin saya kemarin juga sempat bantu nyarikan seseorang mobil ini juga, Rush ini. Nah, yang bikin kalau saya ditanyai, Mas, milih Rush apa Expander? Nah, saya jawabnya milih Expander. Kenapa? Nah, ini. Nah, dari sisi ini bedanya view-nya
view-nya ya, mandangnya. Nah gini, Xpander itu lebih apa ya, lebih experience ku kayak lebih satu ya, lebih mewah emang iya, terus dari si pegangan gini lebih enak iya. Nah dari sisi jok pengemudi juga Xpander lebih enak lur. Nah ininya panjang, jadi ini joknya ini pas banget di kita ini pas banget, di saya ya terutama ya, di saya ini pas banget. Nah kalau pakai ras ini ini pendek, jadi ini harus dibantu. Nah kalau Xpander gini kan panjang gini kalau Xpander. Nah kalau ras enggak. Nah ini kalau di sisi ini, terus dari sisi kaki di bawah ini Xpander juga lebih ini ya, lebih enak ya, lebih gede, lebih nyaman. Apalagi kalau di tol, wah juara pokoknya. Nah juara. Nah untuk fitur multimedia nggak ada. Ini juga didukung USB iPod sama Bluetooth audio juga ada. Nah cuman sensitivitasnya biasa aja, nggak terlalu ini. Nah ini juga Miracast, juga sudah didukung Miracast ya. Ininya Toyota ya. Sulit. Nah semuanya normal. Maksudnya normal, wajar dengan harga di kisaran 200 up lah ya, 230 230 ke bawah, mendapat semua fitur yang semacam ini. Nah ini bedanya, Xpander agak lebih tinggi, kalau ini lebih rendah. Kemudian tuas persnelingnya juga ini relatif cukup kecil, kalau Xpander cukup besar dan di sini. Nah kalau ngomong soal cup holder, Xpander masih juara ya. Kalau untuk penyimpanan, di sini Xpander itu ada, di sini ada, di sini ada. Nah ini nggak ada, di sini nggak ada untuk tempat taruh air minum. Nah di sana juga nggak ada. Nah ini dari sisi pengemudi depan. Kalau secara pribadi saya lebih nyaman pakai Xpander karena sudah ngerasain dan nyobain pakai ini. Nah penasaran? Nah, coba kita putar-putar pakai ini. Kalau penasaran lur. Nah, kita putar-putar aja dikit ini. Nah, terasa lebih ringan ya. Memang terasa lebih ringan ini mobil. Nah, udah, muternya sini aja cukup. Kalau terasa lebih ringan, ya memang terasa lebih ringan banget daripada Xpander. Xpander relatif agak berat, kemudian dari sisi haluannya Xpander terlihat lebih gede daripada ini. Nah ini dari sisi kemudi. Coba kita lihat dari sisi penumpang, seat kedua. Nah, apakah enak atau nyaman duduk di seat keduanya Toyota Rush? Malah lebih tidak nyaman karena joknya terlalu pendek. Nah meskipun ini bisa ke atasin ya begini, tapi masih relatif tidak cukup nyaman. Meskipun di seat ketiga, apalagi di seat ketiga ini cocok untuk anak-anak atau nggak bawa barang. Nah tapi ini didukung, nah itu lur. Nah, jadi meskipun di seat ketiga itu bisa ngecas, di seat kedua itu juga bisa ngecas. Nah ini juga ditaruh, nah penyimpanan untuk taruh minuman atau apa. Nah sementara di Xpander ini nggak didukung sama ini. Nggak ada. Nah gitu. Airbag juga 7 titik. Nah kalau duduk di seat kedua, saya lebih milih Xpander juga daripada Toyota Rush. Kayak tahu kenapa, entah karena saya emang
sering naiknya Xpander atau apa, cuman ya experience kan ya tak balekno masing-masing lah lur ke jenengan dulur-dulur semua penonton Auto 24. Nah, cuman saya di sini kan hanya memberikan pandangan sekilas ketika mungkin dulur-dulur mau membandingkan beli Xpander atau beli Toyota Rush atau apa. Nah, itu lur. Cukup sekian, semoga bermanfaat sekilas pemberitahuan informasi dari saya mengenai ini. Kalau dulur-dulur mau tanya-tanya, mau atau mau bungkus beli mobil ini juga saya persilakan, nggak apa-apa. Langsung dulur-dulur cek deskripsi di bawah ini aja, nanti di bawah channel ini saya sertakan nomor saya untuk tanya-tanya atau apa konsultasi seputar mobil bekas, saya persilakan. Oke lur, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini ke dulur-dulur semua. Oke, terima kasih. Dadah.